Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda sekalian, hari ini 2 Mei 2022. Terima kasih yang masih standby menonton video pembelajaran kita, belajar mandiri. Hari ini kita akan membahas soal yang kemarin, ya, soal kombinatorik. Sudah ada Pak Oki lagi, kita akan dengarkan bersama. Apa suara saya sudah Oh ya. C12 ya. Nah, kita lihat. Kita kembali sebelumnya atau kita bahas dulu yang A. Sama seperti tadi, kita cari dulu faktorisasi primanya. 2520 ini kan bisa kita 252 dikali 10. Yang ini 2 kali 5 ini sudah prima. Ini bisa kita bagi 2, jawabannya 126 ya. 126 karena belum prima, kita lanjut, bisa bagi 2 lagi, 63. 63 itu 7 kali 9, 7-nya prima, 9-nya bisa 3 dikali 3. Nah, ini sudah prima semuanya, berarti bisa kita tulis faktorisasi primanya itu 2, 3, 5 dengan 7. 2-nya berpangkat 1, 2, 3. 3-nya berpangkat 2, 5-nya 1, 7-nya 1. Nah, sehingga untuk jawaban A, ingat, tinggal kita tambah-tambah 1 pangkatnya. 3 tambah 1, 2 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1. Sehingga banyaknya faktor positif itu 4 kali 3 kali 2 kali 2. Atau jawabannya 12 kali 4, 48. Nah, sampai sini ya sebagian besar atau yang ini tadi itu untuk pilihan 2 berpangkat. Yang di sini yang membedakan untuk 3 berpangkat, 5 berpangkat, 7 berpangkat itu sama persis. Kenapa? Karena pembahasan genap dengan ganjil itu berkaitan dengan faktor 2. Nah, yang ini tadi kenapa bisa 3 ditambah 1? Ya karena pilihannya adalah 2 berpangkat 0, 2 berpangkat 1, 2 berpangkat 2, 2 berpangkat 3. Ada 4 pilihan. Nah, supaya hasil faktornya itu adalah genap, maka yang 2 berpangkat 0 ini tidak boleh. Jadi pilihannya cuma 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ya kan? Karena supaya genap, itu harus ada faktor 2-nya. Harus ada itu ya minimal 2 pangkat 1 atau maksimal 2 pangkat 3. Sehingga untuk jawaban soal bagian B ini adalah yang 3 tambah 1 ini kita tidak tulis tambah satunya, cukup kita tulis tetap hanya 3 saja, hanya 3 pilihan. Jadi banyaknya faktor genap itu ada sebanyak 3 dikali 3 dikali 2 dikali 2 atau sebanyak 9 kali 4 ada sebanyak 36. Jadi saya ulang, kalau kita mau mencari faktor positif genap, kita harus 2 pangkat A-nya itu harus bernilai ya, harus ada 2 pangkat, minimal 2 pangkat 1. Jadi yang tereliminasi yang ini tadi 2 berpangkat 0 kita hapus, tersisa 3 pilihan. Seperti itu. Contoh, kalau kita lihat ini kan angka ada 6. Kalau faktor ganjil, supaya kita bisa dapat faktor ganjil, maka harus 2 berpangkat A-nya itu cuma satu pilihan, yakni 2 berpangkat 0. Atau bisa dibilang faktor 2-nya itu tidak terpilih. Kan 2 pangkat 0 nilainya 1. Jadi yang terpilih cuma yang berasal dari 3 berpangkat B, 5 berpangkat C, dan 7 pangkat D. Atau nilainya sama persis dengan ini. Yang pangkat ditambah 1. Sedangkan untuk si 2 berpangkat A itu cuma ada satu pilihan. Atau hasilnya ini adalah 1 kali 3 kali 2 kali 2 atau sebanyak 12.
Atau kalau kita mau pakai cara lain, cara 2, ya tinggal kita kurangkan saja nih. Total semuanya tadi 48, dikurang yang genap tadi 36, hasilnya ya sama, 12. Atau sebaliknya, kalau kita mau cari banyaknya faktor. Oke, itu sudah cukup untuk pembahasan tentang menentukan banyaknya faktor positif. Jadi dari contohnya 25, 20. Jadi kalau genap, kita cari nilai yang 2 pangkat, kecuali 2 pangkat 0, karena 2 pangkat 0 adalah 1. Kalau yang ganjil, berarti yang kita pakai adalah yang 2 pangkat 0, karena 2 pangkat 0 nilainya adalah 1. Seperti itu. Oke, gitu ya. Nanti semoga kalau sudah ketemu soal-soal mencari faktor positif, ingat dan tidak lupa untuk menyelesaikannya. Oke, kita lanjutkan soal untuk hari ini. Kita kembali tetap masih kombinatorik. Sekarang kombinatorik yang seperti 2 hari yang lalu, mencari banyaknya kemungkinan atau banyaknya cara. Ini ada menentukan sekretaris lalu wanita. Sama satu lagi, sudah dicatat, kita lanjutkan. Soal yang kedua, cara 6 siswa duduk dalam 2 baris. Tidak ada batasan, sama yang satunya ada batasan. Salah satu siswa tertentu harus duduk di barisan paling depan. Oke, cukup 2 soal saja untuk hari ini. Silakan ditemukan jawabannya. Kalau sudah ditemukan, submit. Hari ini bit.ly-nya BM02 Mei. Ya, tanggal 2 Mei belajar mandiri. Kita akan bahas besok tanggal 3 Mei jam 11.11. Terima kasih yang sudah istiqomah belajar. Semoga berkah ilmunya dan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semangat. Silakan Idul Fitri sambil belajar. Dadah, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.